Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Aisyah Rangkuti, NIM 03 10 18 20 83 dari kelas Pendidikan Biologi 4 semester 5. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai reproduksi dan embriologi pada tumbuhan, terkhusus pada Bryophyta, Pteridophyta, Angiospermae, dan Gymnospermae. Selamat menyaksikan. Pertama sekali, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari Bryophyta. Bryophyta atau biasa disebut dengan tumbuhan lumut, Bryophytes, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang berarti lumut, sedangkan phyton yang berarti tumbuhan. Di mana yang kita ketahui bahwa setiap jenis-jenis tumbuhan lumut mempunyai ciri-ciri yang berbeda, namun ada juga yang hampir sama. Tumbuhan lumut biasanya berwarna hijau karena tumbuhan lumut memiliki sel-sel dengan plastid yang menghasilkan klorofil A dan B. Jadi lumut bersifat autotrof. Langsung saja saya akan membahas mengenai reproduksi dari tumbuhan lumut. Ini merupakan gambaran dari siklus hidup dari Bryophyta. Embryogenesis pada tumbuhan lumut, yaitu contohnya pada tumbuhan lumut daun, yang mana spora lumut daun di tempat yang cocok berkecambah merupakan protonema yang terdiri atas benang-benang berwarna hijau, bersifat fototrop positif, banyak bercabang-cabang, dan dengan mata biasa kelihatan seperti hifa cendawan yang berwarna hijau. Protonema itu mengeluarkan rizoid yang tidak berwarna, terdiri atas banyak sel dengan sekat-sekat miring. Fototrop negatif masuk ke dalam tanah dan bercabang-cabang. Rizoid mulai terbentuk pada pembelahan spora yang pertama pada sisi yang tidak terkena cahaya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai reproduksi dan embriologi pada Pteridophyta. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari Pteridophyta itu sendiri. Nah, Pteridophyta disebut juga dengan tumbuhan paku. Tumbuhan paku tergolong tumbuhan kormus berspora yang disebut Pteridophyta. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pteron yang artinya sayap atau bulu. Pteridophyta adalah tumbuhan kormus yang menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyirip. Dan pada bagian pucuk, tumbuhan itu terdapat bulu-bulu. Daun mudanya berbentuk menggulung dan melingkar. Selanjutnya, sistem reproduksi dan metagenesis tumbuhan paku. Reproduksi tumbuhan ini dapat secara seksual atau vegetatif, yaitu dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Gametogonium jantan atau antheridium menghasilkan spermatozoid dan gametogonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Seperti halnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, yaitu metagenesis pada homospora, metagenesis paku heterospora, dan paku peralihan. Pada metagenesis tumbuhan paku, baik pada paku homospora, paku heterospora, ataupun paku peralihan, pada prinsipnya sama. Ketika ada spora yang jatuh di tempat yang cocok, spora tadi akan berkembang menjadi protalium yang merupakan generasi penghasil gamet atau disebut sebagai generasi gametofit yang akan segera membentuk antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Ketika spermatozoid dan ovum bertemu akan membentuk zigot yang diploid yang akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari merupakan generasi sporofit karena mampu membentuk sporanium yang akan menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Fase sporofit pada metagenesis
tumbuhan paku memiliki sifat yang lebih dominan daripada fase gametofitnya. Apabila kita amati daun tumbuhan paku penghasil spora atau sporofil, di sana akan kita jumpai organ-organ khusus pembentuk spora. Spora dihasilkan dan dibentuk dalam suatu wadah yang disebut sebagai sporangium. Biasanya sporangium pada tumbuhan paku terkumpul pada permukaan bawah daun. Nah, di sini merupakan gambar dari perkembangan embrio dari embriogenesis pada paku sejati atau Pteropsida. Pada reproduksi dan embriologi Angiospermae, kita dapat mengetahui bahwa Angiospermae memiliki ciri utama berupa bakal biji yang selalu diselubungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun buah yang merupakan bakal buah. Angiospermae biasanya berupa semak, perdu, pohon, atau merambat di tanah. Tumbuhan ini berkembang biak secara generatif dengan biji dan secara vegetatif baik alami maupun buatan. Secara buatan misalnya mengcangkok, mengokulasi, menyetek, menyambung, atau merunduk. Contoh-contoh dari Angiospermae dapat berupa apel, mangga, jambu biji, dan sebagainya. Reproduksi pada Angiospermae yang pertama ada reproduksi vegetatif, di mana reproduksi vegetatif ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, reproduksi vegetatif alami berupa tunas, rizoma, geragi, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, dan tunas adventif. Yang kedua ada reproduksi vegetatif buatan. Yang pertama dengan cangkok, yang kedua merunduk, yang ketiga mengenten atau memotong, yang keempat okulasi, dan yang terakhir ada stek. Selanjutnya reproduksi generatif, yang mana reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Bunga adalah alat reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan Angiospermae. Fungsi bunga adalah sebagai wadah menyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Bunga memiliki macam-macam seperti berdasarkan kelengkapannya terbagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap, dan berdasarkan alat reproduksinya, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Jadi embriogenesis pada Angiospermae, di mana di sini saya akan menjelaskan embriogenesis pada monokotil. Perkembangan embrio pada monokotil yang lengkap dapat dilihat pada najas. Zigot membelah melintang yang asimetris membentuk sel apikal yang kecil dan sel basal yang besar. Sel basal membesar tanpa membelah membentuk haustorium, sel tunggal. Seluruh embrio berasal dari sel apikal. Sel apikal membelah melintang menjadi dua sel. Sel D membelah melintang, membentuk embrio tahap 4 sel yang linear. Pada sel C dan M terjadi dua kali pembelahan vertikal membentuk dua deret sel masing-masing 4 buah sel. Bagian Q terdiri dari 4 sel yang disebut kuadran. Kuadran Q membelah perklinal membentuk 4 sel luar bakal dermatogen mengelilingi 4 sel aksial. Sel pada deret M membelah vertikal dan memanjang, kemudian membentuk proembrio tahap globular. Proembrio menjadi berbentuk oval, bagian tengah membentuk pemula plerom. Pada bagian Q terjadi pembelahan yang lebih cepat dari sel di sebelahnya, yang mengubah kesimetrisan pada proembrio. Pertumbuhan yang cepat pada deret Q membentuk kotiledon tunggal. Sisi yang lain pertumbuhannya lambat dan tumbuh menjadi pemula epikotil atau initial apex. Akan membahas mengenai reproduksi dan embriologi pada Gymnospermae. Nah, Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Istilah Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji, sehingga Gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Gymnospermae berasal dari Progymnospermae melalui proses evolusi biji. Produksi pada Gymnospermae
terjadi secara aseksual dan seksual secara berkesinambungan untuk dapat bereproduksi. Yang pertama, pada fase aseksual. Reproduksi gimnospermae dimulai dengan fase aseksual, yaitu pembentukan sporofit bersifat diploid yang mengandung 2 set kromosom lengkap. Sporofit gimnospermae terdiri dari 2 jenis, yaitu sporofit betina yang berukuran besar juga bulat dan sporofit jantan yang lebih kecil dan menempel pada sporofit betina. Lalu pada fase seksual, kerucut sporofit jantan mengandung mikrospora ngira yang kemudian membelah secara meiosis untuk menghasilkan gametofit jantan. Pada pembelahan meiosis tersebut, mikrosporangium diploid membelah menghasilkan 4 mikrospora haploid yang kemudian berkembang menjadi serbuk sari jantan. Kerucut sporofit betina mengandung megasporangia yang kemudian membelah secara meiosis untuk menghasilkan gametofit betina. Pada pembelahan meiosis tersebut terjadi di kerucut ovulasi dan menghasilkan 4 megaspora haploid. Dilansir dari Lumen Learning, 3 megaspora yang menghasilkan menjadi struktur archegonium, sedangkan hanya 1 megaspora yang menjadi gametofit betina atau endosperm. Dilansir dari Biology Discussion, struktur archegonia terdiri dari 1 sel telur dan 1 sel saluran ventral. Pada umumnya, gimnospermae menggunakan bantuan angin dalam penyerbukannya. Angin akan membawa serbuk sari jantan ke arah gametofit betina dan masuk melalui celah mikrofil bakal biji gametofit betina. Sel sperma serbuk sari kemudian bersentuhan dengan sel telur dan terjadilah pembuahan. Dilansir dari CK12, setelah pembuahan berlangsung, terbentuk zigot diploid dengan bakal biji. Zigot tersebut kemudian berkembang menjadi embrio sporofit dengan makanan dari jaringan gametofit betina. Embrio kemudian berkembang menjadi sporofit yang baru dan akan disebarkan oleh angin ataupun burung untuk kemudian berkembang menjadi individu baru. Embriogenesis pada gimnospermae, yaitu saya mengambil contoh tumbuhan pinus. Setelah fertilisasi, zigot segera berkecambah untuk melakukan pembelahan untuk membentuk proembrio. Sebelum mulai pembelahan, inti zigot yang berada di tengah akan membelah 2 kali membentuk 4 inti. Terlihat pada gambar 4A. Keempat inti ini bermigrasi ke ujung kalaza dari archegonium. Terlihat pada gambar 4B. Kemudian membelah 1 kali membentuk 8 inti. Ke-8 inti ini membentuk dinding sehingga terbentuk 8 sel tersusun dalam 2 deret, masing-masing 4 sel. Terlihat pada gambar 4C. Sel pada deret yang paling bawah membelah lagi membentuk 3 deret, yang masing-masing 4 sel. Deret sel keempat paling atas dibentuk dengan 4 inti bebas yang terpisah dengan tidak sempurna. 16 sel yang simetris disebut proembrio. Sel paling bawah yang terjauh dari ujung mikrofil disebut deret embrio. Masing-masing sel akan berkembang menjadi 1 embrio. Sel-sel di atas sel embrio disebut deret suspensor. Deret ketiga dari bawah disebut deret roset. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai reproduksi dan embriologi pada masing-masing tumbuhan tersebut. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.